Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Arfiantoni Santri. Kali ini kita akan bahas perbedaan antara madrasah dan SIT atau Sekolah Islam Terpadu. Baik, Sekolah Islam Terpadu ini beberapa waktu belakangan atau beberapa dekade memang sangat ramai, ya, sangat populer dan menjadi tren tersendiri bagi para orang tua dalam memilih sekolah bagi anak-anak mereka. Nah, kenapa dibanding-bandingkan dengan madrasah? Karena sama-sama mengusung sekolah Islam. Ya, madrasah adalah sekolah Islam di bawah Kementerian Departemen Agama, sedangkan SIT adalah sekolah Islam terpadu. Jadi tema dasarnya sudah sama-sama sekolah Islam. Lalu apa perbedaan dari antara keduanya? Kita lihat yuk sama-sama. Nah, madrasah dan SIT secara nama tentu berbeda, ya. Secara nama, kalau madrasah, kalau tingkat sekolah dasar namanya madrasah ibtidaiyah, kalau tingkat SMP atau menengah adalah madrasah sanawiyah, dan tingkat atasnya adalah madrasah aliyah. Madrasah pun juga ada yang swasta dan ada yang negeri. Nah, kalau SIT tentu semuanya adalah swasta. Secara nama sampai saat ini belum ada sekolah Islam terpadu yang negeri. Ya, tapi bukan itu sebenarnya substansi dari perbedaannya. Kita lihat dari aspek yang lain, apakah yang menjadi pembedanya. Nah, dari segi pelajaran tambahan, loh kok ada pelajaran tambahan? Ya, dibandingkan dengan kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, ya, madrasah dan SIT umumnya memiliki pelajaran tambahan. Dan secara umum juga madrasah dan SIT punya mata pelajaran tambahan yang sama. Di madrasah ada pelajaran tentang Al-Quran, di SIT pun juga ada pelajaran tentang Al-Quran, ada pelajaran menghafal, juga ada pelajaran bahasa Arab, ya, baik di antara kedua sekolahnya. Di madrasah ada pelajaran bahasa Arab, dan di SIT pun juga ada pelajaran bahasa Arab pada umumnya. Di madrasah ada pelajaran sirah, dan di SIT pun juga ada mata pelajaran sirah pada umumnya. Di madrasah pun ada mata pelajaran fikih, akidah, akhlak, dan lain sebagainya. Di SIT pun juga pada umumnya ada pelajaran-pelajaran yang membahas tentang akidah dan akhlak. Nah, artinya apa? Artinya secara mata pelajaran tidak ada bedanya. Ya, secara konten madrasah dan SIT tidak berbeda. Ya, kalau nama tadi jelas ya, bahwa SIT dan madrasah itu memiliki nama yang berbeda, tapi secara mata pelajaran tambahan, keduanya punya mata pelajaran tambahan yang sama, yaitu penekanan pada mata pelajaran yang berkaitan dengan keislaman. Antara madrasah dan SIT sama-sama memiliki mata pelajaran yang sama secara aspek tambahannya. Lalu aspek yang lain yang menjadi pembeda apa? Misalnya waktu belajar. Nah, kalau waktu belajar kita bisa lihat bahwa memang beberapa madrasah negeri dan swasta waktu belajarnya sama dengan sekolah negeri pada umumnya, yaitu mungkin misalnya sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah masih banyak, atau beberapa sekolah yang sekolahnya sampai di jam 13 atau jam 12 atau setengah hari. Ya, tapi kalau SIT pada umumnya sekolahnya full day atau bahkan boarding, dan ada waktu jam pelajaran tambahan yang dimiliki setiap pekannya. Tapi sekarang beriring dengan waktu juga banyak madrasah-madrasah yang full day. Ya, banyak madrasah-madrasah yang sampai jam 4, sampai jam 2, ya, jam belajar setiap harinya, dan 5 hari seminggu, ya, Senin sampai Jumat. SIT pun juga ada beberapa yang 6 hari seminggu, Senin sampai Sabtu, dan ada beberapa yang belajarnya pun juga sampai jam 12 atau jam 13. Artinya secara waktu belajar pun juga madrasah dan SIT ya relatif sama, ya. Ada yang setiap hari jam belajar sampai jam 13, ada yang sampai jam 14, jam 15, bahkan sampai jam 16 itu ada. Bahkan ada yang boarding. Ya, SIT dan madrasah pun juga ada yang memiliki atau menerapkan konsep boarding atau siswanya menginap di pondok.
Artinya secara waktu belajar, SIT dan madrasah tidak secara substansi tidak memiliki perbedaan. Lalu aspek lain lagi apa yang menjadi pembeda untuk kita bisa perhatikan? Induk ke pemerintah. Ya, induk ke pemerintah, kita bisa lihat bahwa kalau Kemenak tadi disebutkan di awal, tentu mengampunya adalah madrasah. Ya, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah ini dibina oleh Kementerian Agama, ya. Kementerian Agama membina madrasah. Sedangkan SIT umumnya menginduk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau sekarang namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Perguruan Tinggi. Tapi di beberapa titik atau di beberapa tempat ada juga SIT yang menginduk ke Kementerian Departemen Agama dan mengubah namanya atau beralih namanya menjadi Madrasah Islam Terpadu atau Madrasah Ibtidaiyah Terpadu. Jadi SIT pun juga bisa berkamuflase atau bisa beralih induknya dari Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan. Artinya apa? SIT tidak terpaku, ya, induk pembinaannya apakah itu kepada Kementerian Agama dan juga kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, artinya secara induk pemerintah pun juga tidak menjadi pembeda yang serius atau substansial antara SIT dan madrasah. Nah, secara aspek mutu. Oke, secara aspek mutu kita coba perhatikan apakah ini menjadi pembeda antara SIT dan madrasah. Ternyata tidak juga. Ya, aspek mutu ini ditentukan oleh satu, pengelolaan sekolahnya, yang kedua kualitas para pendidiknya, ya, dan tiga, ya, tentu sarana-sarana pendukung yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Memang betul mungkin di dekade belakangan madrasah banyak yang secara fasilitas kurang memadai, secara kualitas guru pun juga banyak yang cenderung perlu di-upgrade, dan pengelolaan pun juga, ya, para kepala sekolah pun juga cenderung untuk di-upgrade. Sedangkan SIT muncul, ya, dengan nyawa baru, dengan warna baru, ya, pengelolaan yang lebih terkendali, pengelolaan yang lebih terukur, pengelolaan yang lebih terencana dan lebih efektif, peningkatan mutunya lebih terkontrol, ya, guru-gurunya pun juga memiliki kualitas yang relatif bagus. Tapi belakangan banyak juga sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang memiliki mutu yang bagus. Ya, salah satu contoh yang paling dikenal adalah Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, yang merupakan salah satu sekolah unggulan nasional, ya. Dan ini binaan dari Kementerian Agama. Tapi ya, banyak sekarang sudah mulai juga banyak madrasah-madrasah yang mengarah kepada peningkatan mutu seperti itu. Nah, di sisi lain SIT juga banyak yang secara mutu, ya, yang menggunakan nama Sekolah Islam Terpadu atau Sekolah Dasar Islam Terpadu, TK Islam Terpadu, SMP Islam Terpadu, atau SMA Islam Terpadu. Secara mutu juga tidak berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya, atau belum memiliki keunggulan-keunggulan khusus di tengah-tengah masyarakat. Ya, secara mutu belum mendapatkan pengakuan yang real di masyarakat. Ya, hanya labeling saja kepada sekolah tersebut menggunakan nama Sekolah Islam Terpadu atau Sekolah STIT, TKIT, SMPIT, dan SMIT. Artinya tidak sedikit juga SIT atau sekolah-sekolah yang menggunakan nama Islam Terpadu, tapi secara mutu belum terlalu diakui oleh masyarakat, atau belum bisa disejajarkan dengan sekolah-sekolah yang relatif baik di mata masyarakat dan sebagainya, atau bersaing dengan sekolah-sekolah swasta lainnya di tengah-tengah masyarakat. Artinya dalam implementasi peningkatan mutunya, sekolah-sekolah yang kurang baik tersebut hanya sebatas baru memberikan nama Sekolah Islam Terpadu. Nah, sekali lagi tadi di sisi lain, madrasah pun juga banyak, ya, yang secara mutu bagus dan unggul, dan bahkan mengungguli sekolah-sekolah reguler, sekolah negeri, sekolah swasta, bahkan sekolah Islam Terpadu secara umum, sekolah-sekolah yang menggunakan nama madrasah dan dibina oleh Kementerian Agama. Nah, lalu berarti tidak ada perbedaan, ya. Ya, berarti sama antara madrasah dengan SIT. Ya, secara konsep dan secara umum keduanya bisa saling melengkapi. Ya, secara nama pun juga tidak menjadi batasan bahwa
madrasah bisa juga menggunakan konsep Islam terpadu, dan SIT pun juga bisa menggunakan nama madrasah. Ya, secara pelajaran tambahan pun juga bisa saling melengkapi, ya, karena masing-masing selama ini pun juga sudah menerapkan pelajaran tambahan yang sama, dan waktu belajar pun juga kedua-duanya bisa saling melengkapi, ya, baik yang jam pelajarannya sebentar atau sedikit dalam satu pekan, maupun jam pelajarannya yang full day. Ya, induk pemerintah pun juga tidak ada masalah secara mutu. Nah, yang menjadi poin inilah bahwa keterpaduan atau sekolah Islam terpadu yang menjadi starting pointnya, bahwa konsep sekolah Islam terpadu ini bukan sebatas kepada penerapan nama pada papan sekolahnya, bukan sebatas pada menambah kata Islam terpadu pada label sekolahnya, pada nama sekolahnya, tapi lebih kepada penerapan, ya, integrasi atau penggabungan dalam setiap program-program yang diterapkan oleh sekolah. Nah, integrasi ini tidak terpaku kepada sekolah yang berlabel Islam terpadu saja, tapi juga bisa diterapkan oleh sekolah swasta nasional lain yang tentu basisnya Islam, dan juga bahkan kepada madrasah-madrasah yang selama ini dibina oleh Kementerian Agama, baik yang swasta maupun yang negeri, utamanya yang swasta misalnya. Nah, penerapan terpadu seperti apa yang bisa diterapkan di masing-masing sekolah? Yaitu kita bisa melihat penerapan konsep Islam terpadu ini secara utuh ketika dalam setiap kegiatan sekolah nafas Islamnya terasa, nilai-nilai Islamnya terasa. Ya, semua aspek kegiatan-kegiatan sekolah itu, program-program sekolah, penerapan secara utuh, ya, secara utuh dan terpadu menyatu dalam setiap napas sekolah, dalam setiap napas kegiatan sekolah, dalam setiap napas program sekolah, dalam setiap perencanaan-perencanaan, dalam setiap persiapan-persiapan yang ingin diluncurkan, dan yang paling penting adalah dalam setiap paradigma dari para pengelola yayasan, dari para pengelola sekolah, dan dari para guru-guru, tenaga pendidik, dan staf sekolah tersebut, itu hadir nilai-nilai Islam dalam dirinya, ya, yang bisa ditransformasikan, yang bisa ditransfer, yang bisa dialirkan energi nilai-nilai Islam tersebut kepada anak-anak, kepada siswa, kepada guru-guru, kepada orang-orang sekitar, kepada guru, kepada rekan-rekan gurunya, kepada seluruh sivitas akademika sekolah tersebut. Nah, ketika konsep keterpaduan, hadirnya nilai Islam dalam setiap nafas kegiatan sekolah tersebut, itu hadir, maka tidak melihat apakah itu sekolah Islam terpadu, apakah itu madrasah. Ketika itu hadir, maka dia menerapkan konsep pembelajaran atau konsep sekolah terpadu atau konsep sekolah Islam terpadu. Sebaliknya, ketika sebuah sekolah yang menggunakan nama Islam terpadu, apakah itu TK Islam terpadu, SD Islam terpadu, SMP Islam terpadu, maupun SMA Islam terpadu, tapi tidak hadir nilai-nilai Islam dalam setiap kegiatan, dalam setiap nafas kegiatan sekolah, dalam setiap aktivitas sekolah, baik aktivitas gurunya, aktivitas siswanya, aktivitas pengelolanya, aktivitas kepala sekolahnya, yang bisa dilihat secara kasat mata maupun tidak kasat mata, dirasakan oleh siswa, dirasakan oleh orang tua murid, pembeda, ya, nilai-nilai Islamnya, maka sekolah Islam terpadu tersebut belum menerapkan konsep sekolah Islam terpadu, belum berhasil membumikan integrasi nilai-nilai Islam dalam setiap pembelajaran, dalam setiap aktivitas kegiatan sekolah. Kuncinya di situ. Jadi kita tidak terpaku pada nama, apakah itu sekolah Islam terpadu, apakah namanya sekolah swasta nasional, apakah namanya madrasah. Kalau dia berbasis Islam, maka dia sekolah tersebut sudah menerapkan konsep Islam terpadu saat guru-guru, saat sekolahnya menghadirkan nafas Islam terpadu dalam setiap kegiatannya. Saya pikir demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Bantu subscribe, like, dan komen ya.